Hai hai hai, selamat sore, apa kabar? Wow, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Hari ini ada saya Agus Andreasya dan saya ucapkan welcome to podcast Indibis Sumsel. Tepuk tangan dong. Ya kalau sore-sore kayak gini ya, kalau di Palembang kayaknya macet-macet, apalagi ditambah hujan-hujan ya. Kayaknya enak banget kalau misalnya ngehirup udara segar ataupun juga kudapan kopi ataupun juga teh. Nah kali ini teman-teman semuanya ada Agus Andreansyah di podcast episode kedua. Di program acara Sehabis Cerita kali ini kita akan mengusung tema menyelaraskan talenta dengan transformasi digital. Wow, kita tahu bahwasanya transformasi digital ini ya kaula muda harus ikut andil. Kenapa sih? Karena dengan adanya digital teknologi ini kita bisa membantu untuk perubahan ya. Mulai dari pemanfaatan seperti ada AI. Siapa sih yang nggak tahu sama AI? Anak muda apalagi teman-teman kita yang kuliah pasti kalau ujian tiba-tiba pasti menggunakan AI karena langsung dapat jawabannya di sana ya. Lalu ada juga big data, ada cyber, kemudian juga ada drone ataupun juga AI. Nah, dengan pemanfaatan dari teknologi digital ini teman-teman semuanya, tentunya kita bisa membantu dan mendorong perekonomian digital yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, IoT, Internet of Things, ada smart village, ada smart building, ada juga smart farm yang saat ini lagi trending topik nih di Indonesia ya. Dan dari sini akhirnya muncul berbagai macam paradigma di masyarakat ya. Mulai dari yang pertama, bagaimana cara kita beradaptasi dengan teknologi seperti ini. Yang kedua, bagaimana cara mengakselerasi supaya anak muda ini lebih kenceng ya belajar untuk teknologi digital ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengubah teknologi yang dulunya analog menjadi digital. Dan akhirnya, apakah anak muda ini akan berdampak atau malahan justru terdampak dari arus digital ini? Dan hari ini akan kita bahas ya. Tapi saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Ada teman-teman kita di Instagram. Hai, selamat bergabung ya buat teman-teman di podcast kita. Dan yang buat mau bertanya silakan boleh banget karena kita akan dapat hadiah giveaway ratusan ribu rupiah lewat link aja ya. Oke teman-teman, hari ini saya tidak sendirian tetapi sama abang ganteng, matanya sipit juga ternyata. Jangan-jangan kita satu kasta. Bisa jadi. Kamu nanti abang saya rupanya ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, baik. alhamdulillah sehat ya. Ada Bang Amrullah Maulana. Saya manggilnya apa nih? Panggil Bang Aam aja. Bang Aam ya. Iya. Kenapa harus manggil Bang Aam? Lebih singkat aja. Lebih sih, singkat Aam gitu. ya. Karena Amrullah Maulana tuh kepanjangan gitu. Kepanjangan Iya. banget. Keren banget, masih muda, berapa umurnya? 27 sekarang. Oke, nggak jauh beda dari saya ya. Beda ya. Beliau saya lihat di Instagramnya sangat aktif ya di media sosial, apalagi dirimu seorang IT basicnya ya. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat sebuah gebrakan baru gitu ya. Dan aku lihat sering juga jadi speaker ya di beberapa tempat. Iya. Wah, keren banget, tepuk tangan dong. Boleh dong spill dulu lah ya. Oke. Jadi selamat sore teman-teman Indibis Sumsel semuanya. Yes. Seneng banget aku bareng Bang Agus juga di sini. Kita bakal ngobrol bareng sore ini seputar bagaimana sih menyelaraskan talenta dengan transformasi digital ya Bang Agus. Jadi sebelumnya teman-teman kenalin, namaku Amrullah Maulana Fikri. Aku adalah salah satu pengajar di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. SMK Muhammadiyah 1 Palembang ya. Di jurusan bisnis digital. Keren banget ya. Anak zaman sekarang ada ya jurusan seperti itu. Kalau kita lihat dari belakang tahun 90-an nggak ada ya bisnis digital. Belum ada Bang. Belum ada ya. Belum ada. Emang benar-benar trending topik banget sih menurut aku. Bener, karena di jurusan bisnis digital ini Ya. kita baru 3 tahunan nih. 3 tahunan dan insya Allah di tahun ini kita meluluskan untuk angkatan yang pertama untuk konsentrasi bisnis digital. Karena di bisnis digital ini sendiri sebenarnya dulu induk keilmuannya tuh marketing Bang. Awalnya marketing. Awalnya marketing. Oke. Jadi sekarang karena adanya kurikulum Merdeka, jadi kita mengkonsentrasi lebih kerucut lagi ke bisnis digital. Bisnis digital. Karena kita melihat tren saat ini. Yes, sangat benar. banget dibutuhin. Kalau anomalia dari di Palembang khususnya gitu ya, mereka sangat antusias gitu ya. Wah, sangat antusias sekali, apalagi banyak banget anak-anak zaman Iya. sekarang itu pengen belajar IT tapi pengen dipakai buat bisnis.
Wah, Maka bener-bener. cocoklah nih bisnis digital. Tapi aku nggak heran juga sih anak-anak zaman sekarang khususnya di Palembang ya. Aku punya temen juga gitu anak kecil itu baru SMP dan dia udah dapet banyak uang dari sosial media. Bener, karena memang itu tadi karena transformasi digital Transformasi ini, Bang digital. Agus. Jadi Oke. akses informasi itu masuk semua, Iya, nggak iya. ngelihat umur. Jadi makanya ada anak-anak kecil udah bisa jadi Jadi afiliator, nggak heran lagi udah nggak sebenarnya ya. heran lagi. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan nih teman-teman ya. Ya mulai dari sebenarnya seberapa persennya ya masyarakat Indonesia khususnya di Palembang ini yang berkecimpungan di dunia IT. Kemudian juga kalau misalnya nggak latar IT, ya sebenarnya nggak harus latar IT deh. Karena kan akses untuk ilmu pengetahuan dari mana ya dari banyak buku gitu udah bisa kita pelajari secara otodidak nih teman-teman ya. Nah sebelum ke sana gitu ya Bang, saya baca juga Abang seorang web developer. Kayaknya background kita ini hampir-hampir sama deh. Saya udah tahu otak-otak dari web developer ini ya. Karena ya mungkin orang-orang sering apa ya mencetuskan bahwa saya wah menjadi seorang web developer gitu ya tinggal copy paste tinggal ganti-ganti aja desain-desainnya udah dapat duit gitu. Sebenarnya emang kayak gitu ya. Iya, tapi nggak semudah itu Ferguson. Enggak Nggak semudah itu. itu. Benar. Gimana nih? Coba boleh spill terkait web developer ini tantangannya apa? Seperti apa nih yang dirasakan? Jadi Bang Agus, aku udah jadi web developer itu udah dari tahun 2017 ya. 2017. Jadi memang waktu itu ya karena kita kuliah di jurusan IT kan, aku kebenaran basicnya di SI di sistem informasi. Yang namanya website itu udah jadi suatu Makanan sehari-hari, sehari-hari. benar. Nah, di situ ternyata ada peluang nih. Wah, kayaknya kalau cuma belajar-belajar doang kayaknya agak-agak gimana gitu. Iya, Gimana cocok. caranya kita buat brand gitu kan, kita buatin website untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan gitu. Benar. Dan ternyata pasarnya dapet. Iya. Pasarnya dapet. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun ya masih juga gitu untuk ngerjainnya project tipis-tipis lah. Iya, dan sudah banyak portfolio yang saya lihat juga ya, mulai dari desain grafis karena menjadi seorang web developer ini teman-teman harus membutuhkan UI UX-nya. Benar. Ya, UI-nya bagaimana? Karena kalau tampilannya nggak menarik, orang sungkan untuk meliriknya. Nah, UI UX-nya bagaimana? Nah, UX ini yang kadang kala kita gemeter-gemeter ya. Apalagi kalau misalnya ada klien kita yang minta 3 hari harus diselesaikan dan kita blunder banget ya pikiran kita ya di malam hari. Deadline gitu kan. Deadline gitu ya. Selesai nih. Iya ya. Tapi bener gak sih ya fakta atau mitos gitu ya? Seorang web developer atau seorang programming badannya itu bobrok gitu. Karena ini fakta nih Bang Agus. Iya. sebenarnya. Kita kebanyakan menyelesaikan keseharian kita Yes. itu dengan duduk di depan PC Iya. ngopi gitu. Nah. Jadi memang bener-bener yang namanya bergerak itu udah Iya. lumayan jarang. Apalagi kalau kita semisal nemuin error lah, apa dapat Bener-bener. komplainan dari Iya, klien, wah bener-bener. itu bener-bener ya udah nggak bisa berdiri lagi. Benar. Apalagi kalau udah dikasih deadline 3 hari kita harus Iya, sudah iya. harus presentasi, wah itu bener-bener harus kelar gitu. Iya. Jadi itulah yang membuat ya mungkin gemuk ini bukan cuma makmur, tapi bisa jadi juga stres gitu. Bener-bener. Kalau saya secara pribadi ya, kalau misalnya nge-programming shortcode gitu ya, saya selalu kalau misalnya error kita tuh kesel gitu ya. Kesel akhirnya ya timbullah semangat untuk bagaimana cara memecahkan masalah ini. Bener gak sih? Benar. Kalau misalnya kita tinggalkan karena ya itu tadi ya, kalau misalnya nah ini sisi lainnya bagi para pria ya untuknya wanita. Iya kan ini ada kaitannya juga. Kalau kalau si pria ini sebenarnya orangnya memang berkompeten dan juga tidak main tinggal aja gitu loh. Artinya apa? Setia. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Ya ini aku meluruskan aja bahwasanya ya wanita jangan apa ya, jangan berpikiran yang gimana-gimana, nggak semua pria itu tidak setia ya. Kok jadinya akhirnya ini ngomong-ngomong dirimu jomblo atau gimana nih? Aku alhamdulillah sudah menikah. Oh sudah Iya, menikah, sudah tenang. menikah.
Kok jadi kesana Oh, ya? jadi kena ya. Oke deh. Nah, Oke, oke. jadi akhirnya latar belakangnya dari web developer, seorang desain grafis, kalau pengalaman pasti udah nggak diragukan lagi. Ya, selain berkarir di dunia pendidikan di SMK Muhammadiyah, pernah nggak sih ke perusahaan gitu? Tapi nggak usah disebut Aku merek ya, mohon ya maaf ya. siap-siap. Aku sejauh ini perusahaan itu sebagai freelancer project. Yes. Iya, jadi kita nggak terikat secara gimana gitu Iya, ya. iya, iya. Pokoknya project kelar ya udah beres kita cari Setuju. project lagi. Itulah orang IT. Benar. Jadi kita orang IT tuh project apa namanya pekerjaannya nggak mesti yang harus wah aku harus diterima gitu Iya, kan. iya, iya. Kita mengerjakan project itu sebenarnya ketika 5 bulan kelar ya udah kita cari yang baru. Oke. Iya, dan itu ya lumayan lah. Aku setuju Iya. banget ya. Jujur saya secara pribadi walaupun juga kerja gitu ya, Mm-mm. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kadangkala diriku juga desain grafis. Mm-mm. Malam harinya juga karena seorang desain grafis nih buat teman-teman ya sobis. Kalian tidak ada alasan lagi menurut aku untuk tidak belajar gitu ya. Belajarlah dengan Bang Aam, silakan follow di mana Instagramnya? Di @amrulamf_. Nah, saya ini loh. Saya promosikan gratis saja. Tapi memang benar teman-teman ya, karena ada banyak sekali aplikasi di luar sana yang memberikan kesempatan buat kita untuk apa ya, ada kayak freelance gitu ya. Kita ambil aja. Ya walaupun memang kayak misalkan buat logo ya Bang. Saya lihat Abang sering buat logo Iya, gitu iya. ya. Buat logo itu kan kita startnya mungkin 50.000 Iya. ya kan, ada juga 100.000. Nggak apa-apa, nanti akhirnya kita kumpul-kumpulkan jadinya air menjadi bukit. Benar. Ya. Dan yang paling penting nih Bang Agus, Yes. sebenarnya tiap-tiap project yang kita kerjain itu jadi portofolio. Iya. Dan itu akan memberikan efek trust kepada calon klien kita yang baru nanti. Iya. Jadi nggak semata-mata karena cuma harga doang gitu. Benar. Kadang kan kita harus bisa ukur nih, semisal oh ini nggak apa-apa deh untuk cuan yang sedikit-sedikit, Iya. tapi itu jadi portofolio kita untuk bisa dapat klien dengan harga yang lebih besar lagi. Benar. Jadi pengalaman lah ya. Benar. Pengalaman itu memang mahal. Cocok, aku suka banget gaya dirimu ya Bang. Aduh. Wadah. Jujur ya, aku rasa mungkin teman-teman di luar sana juga heran kayak mana ya cara membuat sebuah portfolio. Ini tips juga Bang. Mungkin nanti kita sharing-sharing lah ya. Boleh, Tapi jangan saat ini ya. boleh. Terus juga kemampuan-kemampuan dari kaula muda ini silakan loh di-upgrade diri teman-teman. Jadi tidak perlu berlatar belakang dari IT gitu ya. Anak-anak SMA, anak SMK, kalau memang dirimu suka di dunia digital gitu ya, suka menggambar, yuk sama-sama kita belajar. Semuanya free kok ya, serba internet udah gampang banget ya. Buku-buku bisa diakses secara digital ya. Nah, terus saya mau tanya nih, selain menjadi web developer gitu ya Bang ya, desain grafis kan banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Nah, dari aplikasi ini boleh gak sih kita spill aplikasinya? Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Untuk Nah, desain grafis ya. desain grafis Iya, ya, iya, iya. desain grafis ataupun ya ini kan digital marketing, apa Mm-mm, aja yang mm-mm, harus mm-mm. di soft skillnya gitu, yang harus di apa namanya dipunyain sama orangnya gitu. Oke, jadi Bang Agus dan teman-teman dari Indibi Sumsel, sebenarnya kalau untuk digital marketing sendiri, sebenarnya nggak cuma kemampuan desain grafis doang Bang. Oh. Jadi yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk bisa memiliki mindset bisnis juga. Kadang kan orang-orang kalau semisal belajar desain, buat desain ini itu semisal, tapi kita nggak punya mindset bisnis, kita nggak ngerti copywritingnya, Oke. nggak ngerti bagaimana mengambil objek yang mana yang free, yang mana yang ada hakinya gitu. Jadi memang kita punya mindset bisnisnya juga untuk belajar desain grafis, karena lagi-lagi desain grafis ini kan bakal dipakai untuk kepentingan promosi penjualan gitu Semuanya. ya. Semuanya Semua hampir untuk marketing. Yes. Nah, sekarang kita bahas tentang hard skill Bang ya. Yes, boleh. Jadi untuk hard skill sebenarnya kira-kira kompetensi teknis apa sih yang harus teman-teman miliki kalau misal teman-teman pengen fokus ke digital marketing, terutama ke desain grafis. Jadi dulu Bang, ini cerita sedikit Bang Nggak ya. apa-apa. Dulu cerita banyak berarti. Mungkin gratis ya. Iya, jadi dulu tuh aku bener-bener ketika kuliah bingung mau fokus kemana, karena kita kuliah dijejeli dengan berbagai macam mata kuliah yang wah kompleks gitu. benar. Sehingga pada suatu saat aku berpikir wah kayaknya desain ini enak nih. Jadi belajarlah sama teman. Pertama itu belajar Photoshop CS3. CS3. Wah, itu Iya, udah iya. zaman dulu banget Iya, gitu iya. kan. Jadi dari Masih sana kaku ya. bener. Dari sana dapat belajar bagaimana teknis untuk membuat poster, buat banner. Ternyata Bang Agus, faktanya adalah di 2 tahun 3 tahun ke depannya ilmu yang dipelajari itu secara otodidak
wah ternyata ada peluang Membludak bisnisnya. ya. Iya, ada peluang bisnisnya juga membludak. Masa minta desainin ini dong, minta desainin ini dong. Akhirnya saya bukalah brand. Dulu saya punya brand. Iya. Pas banget ketika Covid. Nah, jadi ketika Covid itu bener-bener survive banget nih. UMKM Iya, zaman dulu itu bener-bener mereka nggak tahu bagaimana caranya beralih dari konvensional ke digital. Makanya di situ dulu aku punya brand itulah yang akhirnya membuat diriku semangat untuk jadi freelance sambil ngajar. Iya. Seperti itu Bang Keren Agus. banget Iya. sih, aku jadi merinding-merinding gimana gitu ya. Tapi jujur saya juga melakukan itu Bang di tahun 2020 karena emang zaman-zamannya Covid semua lini terdampak gitu ya. Semua UMKM lah justru. Nah di UMKM inilah kita merubah harus ke digital tadi. Akhirnya kan beberapa orang ada yang melek digital, ada yang nggak melek gitu ya. Kita bantu. Ini kesempatan juga untuk peluang. Bener, peluang kita banget itu. Peluang cuan ini guys ya. Nah itu tadi. Jadi teman-teman ya poin pentingnya adalah kalau teman-teman belajar apapun itu, aplikasi apapun itu karena di desain grafis ya. Ini kan seni. Iya benar. Karena aku keselnya gini, ada beberapa orang yang ngelihat ini orang bukan jiwa-jiwa seni, dia komentar-komentar adalah kita sakit-sakitnya ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya bukan hasilnya yang kita dapat tapi prosesnya itu loh. Ya, ketar-ketir. Bener gak? Bener. Saya merasakan waktu itu tuh bener-bener di tahun 2020 ada yang orang komen-komen ya udahlah ya. Akhirnya ternyata orang yang komen itu ternyata lebih tertinggal dari Biasanya kita sih ya. seringnya kayak gitu Bang. Iya. Karena memang lagi-lagi kalau kita bahas tentang digital marketing itu kan sebenarnya luas banget Bang ya, nggak cuma sekedar desain grafis doang. Cuma memang kemampuan desain grafis dan multimedia itu jadi modal utama. Modal utama. Iya, apalagi kalau disinkronkan dengan zaman sekarang nih Bang. Wah, apa-apa sosmed, apa-apa kita mau dibuatin feeds, apa-apa kita sudah bahas tentang sosial media marketing. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu Faktor ya. Iya, salah satu faktor kenapa orang harus belajar digital marketing. Oke. Dan ini juga teman-teman selaras dengan pemerintah. Program pemerintah benar-benar jor-joran untuk semua ya, semua tingkatan nih dari kalangan SD, SMP, SMA, SMK sih yang sebenarnya yang benar-benar karena siap bekerja gitu ya. Iya, kalau kita siap bekerja, siap kuliah, siap wirausaha. Siap semuanya Siap ya. semua. Diambil semua sama Bener. SMK ya. Tapi nggak heran memang ya begitulah. Dan juga nih teman-teman kita tahu bahwasanya di G20 ya pemerintah Indonesia nanti di tahun 2030 menargetkan 9 juta kaula muda harus ke transformasi digital. Benar. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bagaimana cara beradaptasinya dengan transformasi digital ini, bagaimana cara merubah gitu ya yang awalnya analog menjadi digital, itu nggak mudah loh. Benar. Ada beberapa orang yang bertentangan, bener nggak? Benar. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana akselerasinya, percepatannya. Nah, akhirnya apakah si anak tersebut akan terdampak atau malah dia terdampak dan juga berdampak? Itu dua kata hal yang berbeda teman-teman. Jadi berdampaknya artinya dia mengikuti arus, terdampaknya mau nggak mau dia harus ngikut juga gitu loh. Iya, Jadi nggak bisa menolak dan apa istilah zaman sekarang ini tidak bisa berada di zona nyaman. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya mungkin yang pertama, Abang seorang teacher di SMK Muhammadiyah 1 Palembang gitu ya. Di Palembang anak-anak mudanya sebenarnya sudah berapa persen mereka melek digital gitu? Oke, ini kita kalau bicara anak muda zaman sekarang ya. Ini sebenarnya Abang tadi membahas tentang G20 ya. G20. Sebenarnya G20 presidensi itu menarik banget ya di tahun 2022. Ini sebenarnya juga jadi bahasan kita juga di sekolah bahwasannya memang ketika ada acara G20 presidensi itu ada 3 isu yang memang benar-benar jadi topik pembahasan utama. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengembangan arsitektur kesehatan global. Iya. Lalu bagaimana kira-kira transisi energi yang dari awalnya kita nih pakai batu bara menjadi energi baru terbarukan gitu kan. Benar. Nah, yang ketiga ini yang selaras sama kita, transformasi digital. Transformasi Nah, digital. jadi sebenarnya kalau mau dilihat apakah anak muda kita sekarang udah siap? Nah, ini sebenarnya kalau kita tengok lagi, kita nih di 2045 nanti Bang. Iya. 21 tahun lagi lah Iya, ya. 21. Anggaplah ini udah mau ke 2024 lah, 2023 nih nggak masuk hitungan. 21 tahun lagi kita tuh menuju 100 tahun Indonesia.
Indonesia. Iya, itu kita bakal dapat bonus demografi, Bang. Di mana 70% masyarakat di Anak Indonesia muda. itu 70% itu adalah orang-orang yang produktif. Produktif. Ya. Umurnya tuh sekitaran 16 sampai 65 lah. Dan sisanya di 30% itu adalah orang-orang yang non produktif. Iya. Ya kayak di atas 65 atau di bawah 15 tahun. Nah, sekarang kira-kira kalau ada anak-anak yang umur 20 tahun sekarang nih, berarti 21 tahun lagi 41 ya. 41. Iya. Kira-kira bakal siap nggak? Sebenarnya tergantung. Aku nggak bisa jawab siap, nggak bisa jawab juga nggak siap. Karena tergantung secara pribadi ya. Bener. Yang pertama adalah kira-kira kita udah melek belum Oke. terhadap transformasi digital itu. Kalau semisal kita masih belum sadar, masih nyaman aja menggunakan hal-hal yang bersifat konvensional, ya udah bisa jadi itu berdampak nanti di 21 tahun ke depan. Yes. Tapi ini ada tapinya, Bang. Kalau semisal pemerintah terkait, lalu stakeholder, lalu masyarakat juga udah sadar bahwasanya wah kita meski siapin nih 2045 masyarakat Indonesia harus cakap digital. Kita bakal sampai ke puncak profesional, Bang. Bisa jadi Indonesia pun bisa jadi negara maju, Bang. Iya. Paling kayak gitu sih, Bang. Jadi memang anak muda zaman sekarang tuh memang harus giat banget untuk belajar hal baru, Bang. Apalagi tadi udah disebutin kan, udah ada AI, udah ada big data, data science. Itu jujuran, Bang, kalau di SMK kita itu udah dibolehin, terserah. Cuma ini ada cumanya. Silakan ditelaah. Nah, karena itu benar-benar jadi salah satu apa ya, Bang ya? Soft skill. Soft skill, Bang. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Yes. Iya, karena kalau informasi ditelan mentah-mentah, akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah informasi yang menyesatkan. Benar. Ya, itu jangan salah. ChatGPT itu kalau cuma di kopas-kopas doang bisa menyesatkan, Bang. Jadi makanya harus ditelaah lagi. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatifnya dari terkait teknologi ini. Kalau teknologi ini sebenarnya luas gitu ya. Ada teknologi di bidangnya. Ya di kesehatan ada juga nih teman-teman, di bidang pendidikan, teknologi di bidang hampir semua lini menurut saya masuk semua ke digital ini. Jadi yang Abang tadi bahas terkait dengan AI, saya secara pernah jadi mahasiswa gitu ya, sangat benar-benar apa ya, AI ini sangat terbantukan gitu. Tapi itu tadi jangan ditelan mentah-mentah, karena ada beberapa dosen yang mungkin sudah memahami banget dengan dunia digital ini, akhirnya apa? Dia tahu kalau ini copy paste. Nah, akhirnya apa? Tesis atau penelitian-penelitian selanjutnya dia tahu kalau ini copy paste kayak seperti Turnitin gitu ya. Itu kan bisa ngecek plagiat. Bener. Iya, nah itu. Jadi kalau bisa teman-teman manfaati teknologi ini sebaik-baik mungkin, tapi jangan sampai terlena. Nah, kalau berbicara tentang IoT gitu ya, Internet of Things, Abang berada di Telkom Indonesia. Perusahaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena saat ini juga sudah bertransformasi digital, Bang. Jadi kami sangat mensupport khususnya sekolah-sekolah, perusahaan memanfaatkan Internet of Things, contohnya kayak di sekolah gitu ya. Di tahun depan itu kan Dinas Pendidikan Sumsel dan juga Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mungkin bukan hanya dinas di Sumsel aja, tapi di Indonesia itu mau digitalisasi sekolah. Artinya apa? Artinya kami sebagai perusahaan BUMN ada produknya. Pernah dengar nggak sih namanya Pijar Sekolah? Pijar. Kalau Pijar sih aku udah pernah dengar waktu dong. ada program prakerja rasanya. Iya. Iya, itu pernah dengar sih Pijar. Ya, jadi Pijar Sekolah itu adalah salah satu gebrakan kami juga. Itu ada sistem informasi sekolah. Di sana ada juga untuk ujian secara online. Ada juga absensinya, Bang. Jadi lengkap semua di sana. Nah, ini sangat membantu kita dalam dunia pendidikan. Ada juga kayak Abang pernah dengar Smart Farm, peternakan pintar ya. Kemudian ada juga peternakan, kemudian kebun-kebun gitu. Itu termasuk perkebunan ya. Farming lah intinya. Farming ya. Nah, itu udah digital, Bang. Udah digital. Jadi dengan memanfaatkan ini akhirnya ekonomi masyarakat di Indonesia juga tidak dibodohi. Iya, benar. Contoh kayak kebun sawit. Ya, kebun sawit itu kalau misalkan kita sendiri nih teman-teman ya, kita datang ke kebunnya itu kan rame, banyak banget. Masa
satu-satu kita harus datangnya Iya. ngecek gitu kan nggak mungkin gitu. Nah dengan ada yang memanfaatkan teknologi industri 4.0 ini menggunakan drone. Iya. Iya. Jadi lebih canggih lagi Jadi ya. drone itu bisa memetakan wilayah-wilayahnya, demografisnya. Demografis gak sih tuh? Iya, benar. demografis Jadi, ya, ada jadi grafisnya. jatuhnya memang IT ini membantu banget gitu ya, Membantu. membantu banget ya. Keren Oke, kan oke. Bang? Keren banget. Itu kalau disebut ada agree kalau di kami agree. Jadi agree itu memang memonitoring untuk perkebunan. Jadi kalau misalnya sawit itu ada buahnya, buah tandan segar itu, kalau dia tahu nanti berapa buah yang sudah diambil. Jadi nanti satu-satu di pohonnya di apa ya seperti ditanamkan chip Bang. Wah, Seolah-olah ada chip. Jadi udah bener-bener penerapan IoT banget itu Penerapan ya. IoT-nya banget. Nah, di situ juga ada sensor suhu. Sensor suhu, sensor cuaca. Kita hanya melalui genggaman ini aja. Nah, untuk itulah teman-teman kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sebaik-baik mungkin. Benar. Keren kan? Keren banget ini. Nah, itu Bang. Nah, berbicara terkait dengan dunia pendidikan lagi, Abang sebagai teacher gitu ya. Ada juga SMK yang sudah bergerak di IoT-nya, Bang. Oh, ada Apakah ya. SMK Muhammadiyah sudah Kalau menerapkan di itu? kita belum. Belum Segmen kita itu IT dan bisnis, Bang. IT dan bisnis ya. Cuma mungkin kita menuju ke sana, Bang. Oke. Iya. Nah kalau IoT ini kan lebih memanfaatkan sensor-sensor yang ada gitu ya. Di sensor misalnya cuaca itu bisa diaplikasikan, nanti si anak murid akan diajarkan bagaimana ngeprogramming itu. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa C++, PHP, HTML dan segala macam. Iya. Tapi kalau ini dia sudah lebih mudah Bang daripada zaman kita dulu. Wah, zaman kita dulu pusing lah ya kita bahas C++ ya. Tapi sekarang memang bener, Bang. Iya. Kebenaran di kita juga ada robotik itu memang anak-anak udah diajarin pakai Arduino kan. Arduino. Iya, Nah, Arduino Uno itu sangat bermanfaat banget. Ya, karena dia sudah ada sih sebenarnya shortcutnya, tinggal copy paste, kamu maunya apa gitu ya, udah langsung di demo saat itu juga. Bahkan juga langsung di setting kabel-kabelnya itu mau kemana. Benar. Ya, apa sih namanya nyebutnya itu demo ya? Iya, benar. Demo di aplikasinya. Nah, hanya saja Bang, kita kalau zaman sekarang kan anak muda gitu ya, ada juga yang ada yang tersekat gitu loh istilahnya ya. Akhirnya dia terberhenti karena apa? Pemikiran seperti apa? Orang tuanya tadi Bang. Iya. Benar gak sih? Benar. Dorongan dari orang tuanya. Mungkin di luar sana ada orang tua yang memang oke, kamu harus siap, harus bisa, harus gini. Tapi ada juga orang tua yang mungkin masih berpikiran seperti zaman dahulu. Iya. Nah, kalau ini bagaimana cara Abang mensiasatinya gitu? Jadi kalau bicara tentang keinginan anak dan keinginan orang tua yang berbeda Iya. ya. Jadi Oke. memang sebenarnya ini kita punya kesenjangan nih, Bang. Kita punya kesenjangan. Kalau zaman orang tua kita dulu kan mungkin kalau mau apa-apa akses informasi sulit ya. Sulit. Tapi kalau sekarang akses informasi itu bener-bener wah cepet banget gitu. Iya. Tinggal lagi sekarang gimana kita menghadapi kesenjangan ini. Kesenjangan itu. Iya. Oke. Sebenarnya ada dua, Bang. Pertama kita harus ngasih edukasi untuk dampak-dampak positif terhadap orang tua dan anak. Apa maksudnya? Jadi kita nih ngasih dampak nih bahwasanya kalau kita pakai teknologi kita bakal banyak belajar hal baru, kita belajar teknologi baru dan ini bakal menunjang masa depan banget buat anak-anak. Iya. Tapi selain kita melakukan edukasi, kita juga harus memonitoring. Memonitor. Nah, monitoring untuk apa? Monitoring ini adalah untuk langkah pencegahan atau preventif terhadap dampak-dampak negatif, Bang. Karena sekarang ini agak miris Bang ya kalau kita semisal untuk akses informasi nggak dibatasi, apalagi orang tua nggak mengawasi anak-anaknya dalam bermain gadget, itu bisa jadi bahaya banget. Benar. Iya, apalagi ini sering banget juga kejadian sama SMK Bang ya, karena kalau di SMK ini kan kita kejuruan, Iya. hampir mirip kayak kuliah. Aku mau masuk TKJ, aku mau masuk bisnis, aku mau masuk ini. Makanya kalau di kita itu kita ada yang namanya tes minat bakat Bang. Oh. Iya, jadi memang kita sudah harus wawancara. Selaras ya. Iya, kira-kira keinginan kamu ini sudah selaras dengan keinginan orang tua dan keinginan kamu belum? Iya, menyatukan persepsi. Bener. Jadi kalau udah sama-sama pas dan passionnya anaknya juga udah cocok,
baru dia cocok masuk ke jurusan ini semisal seperti iya. itu Bang. Oke. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Iya benar. Nah, beberapa hari ini ada beberapa orang yang menceritakan curcol lah kepada Iya. saya ya. Ya sebenarnya saya bukan orang tua karena saya masih bujangan. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, Silakan. hari saya menjual diri saya ya. Mohon maaf ya Bang ya. Nah jadi orang tua yang mungkin memang masih pemikiran seperti zaman dahulu itu menurut saya agak sulit juga untuk didengarkan karena mungkin zaman dahulu itu hasilnya nyata. Nah kalau yang digital ini kan kayak bagaimana bentuk nyatanya gitu. Contohnya kayak misalkan ya memanfaatkan sosial media untuk jualan ya, membuka sebuah lapangan pekerjaan di e-commerce ataupun juga di perusahaan-perusahaan yang sekarang ini Kayak startup gitu ya. startup Iya. kayak gitu ya. Nah ini kadang-kala mereka kebingungan orang tua ini apa sih kerjaannya di depan kamera kayak nggak jelas gitu ya. Bener gak sih? Bener. Akhirnya orang tua ini mikirnya udah kamu ngapain sih di dalam kamar aja kayak gitu ya. Padahal nggak tahu dapat cuan-cuan. Bahkan ya dirimu ada main TikTok nggak sih? Kalau TikTok sih aku konten-konten biasa sih, cuma Konten-konten biasa belum afiliator banget Nah, sih. jadi akhirnya apa? Ketika mereka sudah ada bukti nyata, orang tua baru melek. Akhirnya apa? Di TikTok itu kan ada nenek-nenek, ada kakek-kakek main di TikTok. Iya, live Entah streaming. apa live streaming dapat cuan. Nah Bener. itu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satunya ya. Jadi balik lagi bagaimana cara kita mengedukasi orang tua kita dengan bahasa yang baik. Bahwasanya transformasi digital ini memang harus wajib untuk kita lakoni gitu ya. Nah sudah ada beberapa pertanyaan ini Bang Aam ya. Kita keren banget di sore hari ini. Saya sapa-sapa dulu terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Kalau udah dikasih hadiah, pasti mau bertanya Bang. Ya. Bener gak sih? Indonesia banget ini. Giliran kalau misalnya nggak aku sebutin ratusan ribu rupiah, nggak ada yang bertanya. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Iya. Kadang-kala orang bertanya ini, abang kok ganteng banget. Gitu. Nggak dapat duit itu. Oke, sudah hadir bersama kita nih Dwi.Julianto 26 gitu ya. Pertanyaannya adalah, Bang, tantangan apa sih yang akan datang dalam meniti karir untuk generasi muda dengan adanya transformasi digital yang semakin pesat? Nah, itu dari Dwi Julianto. Tantangan ya yang dihadapi untuk merintis karir gitu ya di transformasi digital ini. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh kita jawab dahulu aja. Oke, kita jawab dulu ya. Jadi apa sih tantangannya buat kita untuk bisa siap untuk menghadapi transformasi digital ya? Oke, jadi Dwi ya tadi ya. Dwi Julianto. Jadi Dwi paling enggak ada 3 poin ya. Kira-kira bagaimana kita bisa menghadapi tantangan. Yang pertama adalah kita harus memiliki keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Jangan sampai nanti ketika zaman dulu kita semisal nih desainer belajar Photoshop CS3 aja. Sekarang udah ada CS 2019 misal. Masih mau yang CS3 aja. Akhirnya apa? Akhirnya hasil yang kita buat nggak up to date gitu. Apalagi sekarang udah zamannya AI bahkan sekarang ya. Maksudnya Adobe Illustrator. Jadi Affinity Designer juga. Iya benar. Jadi banyak sekali software-software yang memang baru dan memang Dwi harus terbuka akan itu. Lalu yang kedua harus grow mindset. Ya, jadi kita tuh harus punya mindset untuk tumbuh dan berkembang. Apa maksudnya? Jadi ketika Dwi udah memiliki growth mindset, maka segala tantangan yang bakal Dwi hadapi itu akan dijadikan sebuah peluang. Benar. Itu jangan sampai tantangan ditakutin. Jadi, wah ini peluang nih buat kita. Sama satu lagi Bang, satu lagi ya. Kita harus punya kemampuan kolaborasi. Jadi jangan sampai nanti wah aku desainer nih udah bisa semua jenis software, aku nggak butuh orang lain semisal. Itu nggak bisa. Kita harus berkolaborasi dengan bahkan orang yang lintas kemampuannya sama kita. Seperti itu sih Bang Agus. Ya Dwi, semoga terjawab ya. Tantangannya udah terjawab. Jadi tantangan ini dirimu jangan keluar dari zona nyaman ya. Dirimu harus melihat tantangan ini adalah peluang. Wah, kalau udah ngomongin bisnis digital ini ya, cuan terus ya pikirannya. Benar. Kayaknya Dwi ini tertarik juga ya. Nanti kalau bisa ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa lewat telepon kali ya, bisa ngobrol kayak di radio ya.
Oke, next ada lagi pertanyaan dari aku bacanya apa nih ya? Namanya kayak bahasa Inggris gitu ya. Cat underscore Pani. Gimana pendapat Bang Amrul, Bang Aam tentang seberapa pentingnya sebuah passion dalam menjalankan suatu bisnis, Bang? Nah, Oke, ini bahas butuh nggak sih passion sebenarnya ya. passion ini? Butuh Gitu ya? banget. Butuh banget ya. Butuh banget. Nah, ini aku tegasin ya, butuh banget. Kenapa? Karena banyak banget nih mungkin terjadi sama teman-teman sama rekan-rekanan Iya, juga iya. sejawat ngerasa bahwasannya pekerjaan itu adalah tuntutan. Yes. Jadi kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita pekerjaan kita itu adalah sebuah tuntutan, maka yang akan kita rasakan di setiap harinya itu adalah capek dan mengeluh, Bang. Capek banget. Pulang jam 5. Iya, iya. Harus begadang. Tapi kalau kita punya passion, Bang, saya dapat quotes nih bagus ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, seberat apapun tantangannya, kita akan tetap cinta, Bang. Bener, setuju Iya. banget. Ya, Iya. begadang sampai jam 2, Iya, jam iya, 3. bener. Kalau kita seneng Iya. karena passion kita tadi, Karena kita tetap nyaman. ikhlas kita, Bang. Bener. Kuncinya ikhlas, benar. Iya, bener. Kalau misalnya kita bekerjanya setengah-setengah nih pemerintah. Aduh, bahaya ini. Pemirsa, saya mau ngomong pemirsa tadi. Jadi kalau kita setengah-setengah, akhirnya juga hasilnya juga setengah-setengah. Benar. Jadi menurutku adalah kamu harus mencintai dulu. Ketika dirimu sudah mencintai pekerjaannya, maka hasilnya itu akan ngalir aja, let it flow. Iya, benar. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan passion, Bang, Iya. duit itu bonus, Bang. Yes. Iya, sisanya yang kita dapat selama kita bekerja itu adalah kebahagiaan, Bang. Iya, iya. Iya, jadi kita nggak semata-mata bekerja karena uang, walaupun memang ya semuanya butuh uang gitu, Bang, Iya, ya. iya, iya, iya. Cuma memang kita ada kecintaan gitu terhadap apa yang kita lakukan. Jadi love what you do gitu. Wah. Apa yang Love kerjakan what apa you yang do. kamu Benar, cinta. benar, setuju saya. Jadi buat si siapa tadi namanya Cat ya, nama Cat Fanny. Jadi saya sarankan juga mungkin penambahan nih ya. Kamu sebelum terjun ke dunia bekerja, kamu harus siap mental dulu. Benar. Kenapa? Mental itu nomor satu juga menurut aku. Terus kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Karena ketika dirimu sudah memasukkan Tuhanmu ke dalam sebuah pekerjaan, insya Allah bakal lancar aja. Benar. Berkah, Bang. jadi, Berkah Bang. gitu loh. Jadi nggak acak-adul gitu. Nah, dengan adanya hal itu, maka kita akan tenang untuk semuanya. Nah, sama satu lagi ya terkait dengan passion, Bang. Menurutku ada banyak cara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan gitu ya. Contoh kayak saya, Bang. Saya ini di Telkom itu sebagai account manager ya di catatan di sana. Di catatan, di tulisan di situ ya. Iya, iya. Itu kan lebih ke bisnis juga. Kemudian mengajak kerjasama. Tapi latar belakangku ada apa? Adalah apa? IT gitu. Iya. Sebenarnya kayak nggak nyambung. Nggak Ya nyambung, tapi bener. apa yang terjadi? Karena saya mencintai passion saya di sini. Ketika passion saya sudah saya cintai, maka cuan akan dapat. Benar. Ya. Jadi kalian teman-teman ya kalau punya bakat, silakan dikeluarkan, disalurkan kemana-mana. Karena banyak sekali apa ya kayak apalagi di Palembang. Saya dulu kan tinggalnya di Bangka Belitung. Oh, Ya, oke, kalau oke, di Palembang ini kan banyak program-program acara. Ikuti aja. Ikuti aja, nanti ngalir, nanti akan terjawabkan. Oh, ternyata diriku nyamannya di sini. Benar. Sekarang kan udah merdeka belajar. Artinya Iya. apa? Bebas berekspresi. Ya, kami dari Telkom Indonesia juga ini siap support buat teman-teman khususnya yang di sekolah. Ya kan? Kami siap support dan menggandeng SMK, SMA, sekolah pokoknya semuanya gitu ya untuk berkolaborasi. Karena kenapa? Kalau misalkan ya, Bang, ini tadi pertanyaan udah kita tutup ya. Berarti ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti ada banyak sih sebenarnya pertanyaan. Abang ini luar biasa sekali ya dampak positifnya ya, mendatangkan followers gitu ya. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Keren banget. Jadi saya lanjut lagi ya, Bang. Jadi nanti buat teman-teman ya nanti terkait berbicara transformasi digital ini, artinya kita harus siap mental, harus siap juga melek ke digital, dan walaupun dirimu bukan sebuah latar belakang dari IT, nanti bisa belajar bener, gitu ya. Bener. Karena ini nambahin ya, Bang Agus Iya, ya. Jadi sekarang kita nih belajar itu nggak cuma dari sekedar background jurusan gitu. Teman-teman mau dari background jurusan pendidikan, seni, bahkan jurusan yang
di luar di luar ekspektasi. Semisal nih jurusan pertanian semisal itu nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk belajar IT. Karena sekarang IT ini penerapannya hampir di seluruh sektor. Jadi teman-teman bisa mengkolaborasikan kemampuan yang ada di jurusan teman-teman sama kemampuan IT yang sudah teman-teman pelajari. Oke, nah mungkin Bang Aam tolong dikasih tips buat kaula muda gitu ya. Bagaimana cara mengetuk hati mereka untuk bisa konsisten dalam belajar transformasi digital ini. Oke. Ya, pemikiran mereka itu adalah yang pertama gagal. Bener gak sih? Benar. Sebenarnya dirimu nggak usah takut kegagalan. Ya, lebih baik mencoba daripada gagal mencoba. Siapa tahu nanti beruntung. Benar. Iya. Silakan kasih tips. Iya. Jadi kalau bicara masalah kegagalan ini memang sebenarnya ditakutkan bahkan seluruh orang gitu ya. Cuma aku pernah dapat nih quotes dari Pak Dahlan Iskan ya, mungkin udah tahu semua ya. Iya, saya tahu. Jadi setiap manusia itu punya jatah gagal, Bang. Setiap manusia itu punya jatah gagal, termasuk saya, Bang Agus dan teman-teman yang ada di Indibi Sumsel. Setuju. Cuma sekarang gimana caranya di masa muda itu jatah gagal kita habis, Bang. Iya, jadi kalau jatah gagal kita habis di masa muda, di masa tua kita tinggal menuai kesuksesan. Jadi poin utamanya adalah teman-teman, bagaimana supaya jatah gagal itu habis. Teman-teman jangan pernah lelah untuk mencoba. Benar. Iya, jangan pernah. Semisal nih teman-teman buat ini nih, buat brand nih, semisal nih digital marketing gagal. Gagal. Coba lagi aja. Coba lagi buat brand lagi. Atau mungkin bisa pivot untuk bisa beralih untuk ke bidang lainnya tapi masih satu core gitu. Silakan coba lagi sampai teman-teman akan menemukan, wah ternyata rezekiku di sini. Benar. Iya, maka teman-teman jangan sampai lelah untuk mencoba, teman-teman. Iya. Paling itu sih sebenarnya gagal itu bukan cut off dari semuanya. Benar, gagal itu proses, Bang. Proses. Jadi mungkin ini cara Tuhan untuk kita mengedukasi kepada kita untuk terus bersabar. Benar gak? Benar. Mungkin ini cara Allah, cara Tuhan untuk kita, kayaknya kamu tahan dulu. Aku udah mempersiapkan yang terbaik loh. Benar Bang. Sepakat, Bang. Iya, sepakat, Bang. Iya kan? Karena jujur aku dulu juga adalah orang yang banyak banget gagalnya, Bang. Iya. Dari SMP gagal ke SMA favorit. Dari SMA gagal masuk ke kampus yang diinginkan. Banyak banget gagal-gagal sampai akhirnya kita menemukan jalannya itu sendiri. Intinya kita terus bergerak, terus mencoba gitu, Bang. Iya, tidak harus membalikkan sebuah telapak tangan dengan mudah. Jadi saya pikir dirimu langsung abis lahir udah dapet ini kebahagiaan gitu. Gak ada dari sendok emas banget kayaknya ya. Gak ada yang kayak gitu konsepnya, Bang. Iya. Nah itu saya juga ada jatuh bangunnya. Jadi kayak teman-teman saya melihat, wah ini Agus keren. Kalian nggak tahu di belakang itu ya ada tangisan yang sangat luar biasa. Tapi orang-orang sukses itu tidak melihatkan ketangisan tersebut gitu. Benar. Saksi bisunya apa? Bantal guling. Jadi surat lagi ya. Tapi emang kayak gitulah caranya ya. Nah terakhir mungkin tips-tipsnya, Bang. Bagaimana cara tadi kan membangun mereka supaya melek digital. Nah terakhir bagaimana cara membuat portfolio supaya dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi teman-teman bagaimana sih untuk membuat portofolio yang baik? Pertama teman-teman harus punya passion dan hard skill dulu nih. Hard skill, soft skillnya harus diarahkan dulu nih. Aku adalah seorang apa gitu. Apakah aku adalah seorang desainer? Apakah seorang programmer? Itu kalau semisal ranahnya IT ya. Mungkin kalau yang ranahnya lain seperti fotografer atau broadcaster itu mungkin hal yang lain gitu ya. Kalau udah dapet segmennya di mana, udah dapet passionnya di mana, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan mencoba. Minimal cari event, cari lomba. Atau semisal teman-teman buka brand, teman-teman carilah dulu paling tidak klien dengan nominal yang agak sedikit murah lah, Bang. Gak apa-apa nih kita gratis gitu. Yang penting yang diambil adalah kita sudah pernah berkarya untuk orang lain. Benar. Itu teman-teman buat karya, buat something, dikumpulin teman-teman, didokumentasikan. Jadi dokumentasi penting, Bang. Dokumentasi penting. Kalau teman-teman sudah dokumentasikan, jadi itulah yang menjadi modal teman-teman untuk mendapatkan klien baru. Kenapa? Di bidang IT ini, Bang, kita butuh yang namanya trust. Klien tuh butuh trust, kepercayaan. Kira-kira kita mau mempercayakan project ini, orang ini amanah nggak?
Orang ini tanggung jawab nggak? Udah pernah ngerjain yang seperti apa? Maka portofolio kita tuh butuh. Iya, jadi apabila teman-teman membuat karya apapun yang kira-kira untuk brandnya teman-teman, silakan dokumentasikan. Iya, sama satu lagi Bang, nambah Bang ya. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman bisa bangun self branding dari sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya self branding, teman-teman akan mudah ditemui oleh orang. Wah, Bang Agus MC nih. Aku mau cari MC, oh Bang Agus aja. Karena apa? Karena udah dapet self brandingnya. Jadi itu penting teman-teman untuk membangun self branding dari sekarang. Oke, setuju banget saya. Jadi beberapa ilmu pengetahuan, sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu bermanfaat. Tapi yang perlu kalian garis bawahi, kita harus mengikut tren juga. Jangan ketertinggalan dari tren. Contoh ya, public speaking. Sangat-sangat diperlukan. Dirimu misalnya membuat sebuah konten di Instagram, di sosial media gitu ya, membuat typography, itu kan bahasa seni ya. Cuman bahasanya tulisan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa public speaking, itu bisa menambah up. Public speaking ini Bang, saya merasakan banget begitu luar biasanya the power of public speaking. Saya bisa naik jabatan, karir saya melejit. Saya dipanggil kemana-mana. Yang awalnya saya cuma dikasih ucapan terima kasih, cuma dikasih kue. Saya pernah juga cuman hanya tepuk-tepuk tangan di TV. Serius Bang, pernah narik kabel aja perjalananku. Akhirnya saya ditarik di TV nasional jadi seorang presenter. Ini bukan sombong Bang, tapi emang ini memotivasi. Benar-benar. Artinya apa teman-teman? Jangan takut gagal tadi. Coba aja gitu ya. Ini kenapa jadi kayak agama-agama banget ya. Jadi aku nambahin nih Bang, mungkin sedikit nih bahas-bahas tentang public speaking. Ini sering banget nih aku denger sebenarnya istilah yang memang ya udah jadi rahasia umum lah. Oh, orang IT nggak apa-apa nggak bisa ngomong. Toh nanti kan kerjanya nggak ngomong. Kamu ngoding aja gitu. Kamu ngerjain aja apa yang disuruh. Padahal dunia kerja faktanya adalah kita hampir 60% itu dihabiskan nggak cuma sekedar ngerjain tugas pokok aja, tapi komunikasi. Bagaimana kita ngobrol dengan pimpinan, ngobrol dengan rekan satu tim. Kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi, IT kita tuh nggak kepake secara maksimal gitu. Stuck di situ aja. Tapi ada berpendapat ya saya nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena itu orang IT, bahasa orang IT beda. Emang bahasa orang IT gimana itu ya? Agak aneh juga pemikirannya. Padahal kalau misalnya teman-teman bisa public speaking, semuanya udah jago programming, dirimu bisa presentasi ke perusahaan, ditarik, dilirik. Jadi nggak perlu lagi mungkin seorang sales representatif untuk menjelaskan gitu. Jadi dirimu bisa membuat sebuah brand. Saya setuju, membuat sebuah perusahaan sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk ini ya Bang ya, dari siapa ya ini? Ada banyak sekali sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ya. Cuman kita sampai jam 17 aja ini. Harusnya 2 jam dong ya. Tuh udah disuruhnya closing 2 menit lagi kita ya. Gak terasa ya. Gak terasa, benar. Soalnya bermakna semua nih Bang. Nanti kita copy bareng ya. Ini ada pertanyaan dari Widya _Yunetra. Halo Bang, gimana sih awal mulai jadi programming Bang? Apakah pernah ada trouble yang gak bisa diselesaikan Bang? Nah, udah masuk nih. Kalau bahas tentang programming sih sebenarnya masalahnya bukan cuma trouble sih sebenarnya. Bukan cuma sekedar wah ini ada yang error nih harus dibenerin, oh ada yang kurang. Tapi lebih kepada kira-kira konsep yang kita buat itu udah sesuai belum sama keinginan klien. Itu penting banget teman-teman. Karena sering banget ketemu fakta Bang. Semisal nih ada project untuk buat website portal sekolah semisal. Yang langsung dikerjakan adalah websitenya. Sebenarnya ada tahapan yang namanya requirement analysis. Jadi kita harus analisa dulu nih kebutuhannya apa Pak, apa kemauannya, fiturnya apa, kira-kira ada fitur ini enggak, kira-kira terus kira-kira loginnya siapa yang bisa ngerjain. Baru nanti bisa ke tahap selanjutnya permodelan, pembangunan sistem sampai ke testing. Nah, yang kejadian sekarang ini adalah orang-orang itu langsung buat webnya aja. Wah jadi dulu nih, buat dulu.
Makanya ketika ada error bingung kenapa nggak ada konsep di awal. Jadi kalau kita bahas tentang programming, membangun sistem Bang, itu ibarat kayak kita mau bangun rumah. Iya, ada pondasinya. Ada pondasinya dulu, Ada ada sketsanya. bentuk sketsanya. Kita mau Iya. yang pintunya berapa sih? Nah, begitupun juga dengan kalau kita membuat sistem, membuat website, kita harus berpatok pada panduan itu. Kayak Oke, gitu sih. setuju. Nah, terakhir ini pertanyaannya Iya. dari Bava_Rians16. Apa aja sih Bang caranya yang kuliah bukan di jurusan programming untuk bisa jadi web developer? Terus apa aja ups and down yang udah dialami sebagai web developer hingga sekarang? Sedikit aja. Oke. Jadi sebenarnya kita bukan dari jurusan IT tapi pengen belajar buat web. Ya, ada kemauan. Ada kemauan. Silakan teman-teman berkomunitas. Oke. Lalu silakan teman-teman untuk belajar hal baru. Sekarang akses internet udah lancar kan istilahnya, udah informasi itu udah masuk dari manapun. Benar. Silakan teman-teman boleh belajar mandiri. Banyak banget situs-situs yang bisa membuat teman-teman untuk belajar. Lalu yang kedua, up and down-nya sebenarnya teman-teman yang namanya profesi seluruhnya itu ada suka Oke. dukanya. Cuma memang tinggal bagaimana kita menyikapi kalau lagi dapat dukanya, gimana caranya itu jadi evaluasi. Ketika kita dapat sukanya, bagaimana kita bersyukur Bang. Betul sekali. Itu sih paling. Setuju. Nah, terus buat teman-teman ya, untuk mengakses internet lebih cepat, kita ada produk. Namanya Oke. IndiBiz. Ini yang saya pakai sekarang. IndiBiz ini adalah Indonesia Digital untuk bisnis. Jadi dia bandwidth-nya udah up to 300 Mbps bahkan lebih. Kemudian upload downloadnya 1:1. Jadi tidak ada halangan lagi buat teman-teman tidak ada akses internet ya. Terakhir Bang, mungkin closing statement dari Abang. Oke, mungkin closing statement ya. Tentang tema kita sebenarnya menarik banget nih Bang, tentang bagaimana sih kita sebagai talent untuk bisa menyelaraskan dengan transformasi digital kita saat ini. Sebenarnya teman-teman, dunia ini akan terus berkembang ya teman-teman ya. Oke. Mungkin hari ini kita belajar AI, 5 tahun ke depan akan ada teknologi yang lebih baru lagi teman-teman. Silakan teman-teman untuk sudah memiliki sifat growth mindset, teman-teman silakan untuk terus belajar hal baru. Jangan pernah jumawa dengan apa yang teman-teman miliki sekarang. Lalu yang terpenting adalah teman-teman untuk terus belajar. Jangan lupa teman-teman untuk mengedukasi diri teman-teman sendiri dengan keilmuan yang memang sudah pasti akan berkembang. Paling itu aja sih. Sip, setuju banget ya. Jangan lupa berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dan contohnya PT Telkom Indonesia sangat membantu support pendidikan di Indonesia ya. Nanti saya main-main ke SMK Boleh. Muhammadiyah 1 ya. Thank you Iya. banget loh Bang sudah bergabung Oke, bersama kami. Wah, siap. semoga sukses ya. Oke. Keren-keren banget. Dan buat teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman di Instagram yang sudah bergabung bersama kami di podcast Habis Cerita ini. Kita akan terus ya memberikan informasi-informasi terbaik ya dan menghadirkan narasumber yang keren-keren dan yang pastinya paten-paten ya. Ini saya umumkan ada 2 orang pemenang yang live yang beruntung gitu ya. Oh, nanti diumumkan di live Instagram ya. Oke. Aku semangat banget karena dapat uang gitu ya. Lumayan. Oke, thank you banget buat teman-teman dan jangan lupa ya terus ikuti kami podcast Telkom Indonesia dan yang pastinya jangan lupa follow Instagram kami di @indibiz_sumsel. Terima kasih banyak, saya Gusan Riansyah mohon pamit. Sampai jumpa. Bye bye.